Episode 24. Mogok. Mobil masih mogok tepat di jalur tengah. Beberapa pengemudi lain yang kesal, terus menyalakan klaksonnya. Kutatap Pak Supari, ia tetap tenang, terus berusaha menstarter mobil. Apa ini ulah ana? Aku menoleh ke belakang. Tolong jangan jahil, ucapku dalam hati. Anehnya, mobil tiba-tiba menyala kembali. Alhamdulillah, ucap Pak Supari. Mobil pun bisa melanjutkan perjalanan menuju Sigor. Bapak kok tenang banget? Tanyaku heran pada Pak Supari yang tampak biasa aja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Beliau pun dari tadi hanya diam. Pak Supari menoleh singkat kepadaku. Bapak tuh dari tadi mikir. Apalagi yang salah? Apa Bapak salah ucap atau gimana? Tapi kayaknya Bapak tahu maksud dia ngeberhentiin mobilnya, imbuhnya. Emangnya apa, Pak? Kamu gak inget ini di mana? Tol? Iya, terus? Terus apa, Pak? Aku semakin bingung. Masih muda udah pelupa. Coba apa hubungan tol ini sama Ana? Aku berpikir sejenak. Tol. Ana. Oh, iya. Mayatnya ditemukan di tol Jagorama. Saya tahu, Pak, ucapku senang. Mayatnya ditemuin di tol ini, kan? Nah, benar. Kayaknya Ana mau nunjukin tempat jenazahnya ditemukan. Kalau gak salah emang sekitar itu. Kilometer 30. DOG. Suara itu kembali terdengar dari belakang. Refleks aku menoleh. Ada apa lagi ini? Tuh, Ana aja setuju sama ucapan Bapak. Iya, kan, ucap Pak Supari, membuatku mengernyitkan dahi. Masa peti jenazah diajak ngomong? Duh. Pak Supari pun tertawa. Kadang itu cara mereka berkomunikasi. Unik bukan? Aneh yang ada, Pak. Bikin orang deg-degan aja, protesku. Tak terasa, kami sudah sampai di depan gerbang tol Sigor. Antrian mobil cukup panjang. Butuh sekitar 30 menit untuk melaluinya. Sudah lewat pun, kami masih harus dihadapkan dengan padatnya lalu lintas untuk memasuki kota Sigor. Sementara itu, langit sudah terlihat gelap. Sangat gelap. Padahal baru jam 6 sore. Kayaknya mau hujan, Pak, ucapku seraya membuka kaca jendela. Udara sudah terasa dingin. Kilatan cahaya mulai terlihat di langit yang gelap. Diikuti suara gemuruh. Dek, tolong ambil HP Bapak di tas, perintah Pak Supari. Kuambil ponselnya di dalam tas kecil yang diletakkan di dashboard. Nyalainnya gimana, Pak? Aku bingung, saat menekan-nekan kipat, tapi ponselnya tidak menyala. Pencet yang di bawah itu. Yang buletannya besar. Kutekan tombol itu, tetap tak menyala. Gak bisa, Pak. Masa sih? Coba sini HP-nya. Kuserahkan ponselnya. Aduh, ucap Pak Supari panik. Kenapa, Pak? Saya lupa ngecharge HP-nya. Mana chargerannya ketinggalan di rumah sakit? Jangan-jangan alamatnya ada di HP? Bukan, Dek. Bapak tadi cuman mau minta adek buka Google Map, buat nunjukin jalannya. Kalau alamat rumah Ana, ada di berkas. Pak Supari menunjuk berkas di atas dashboard. Oh, Bapak bikin panik aja, balasku seraya mengambil berkas. Lalu membukanya. Alamat rumah Ana tertulis jelas di sana. Coba adik tanyain ke orang, buat ke alamat itu enaknya lewat mana. Soalnya macet begini. Siap, Pak. Pak Supari meminggirkan mobil. Kemudian aku turun dan menghampiri salah seorang pejalan kaki. Menanyakan alamat. Oh, ini di Desa Mekar. Bapak ikutin angkot jurusan Laladon atau Bubulak aja. Nanti kalau udah sampai terminal. Ada angkot biru jurusan Desa Mekar, nah ikutin itu aja. Kalau udah sampai sana, baru tanya lagi desanya di mana, ucap seorang pejalan kaki. Aku mencoba mengingat kata-katanya. Angkot jurusan Laladon atau Bubulak dan angkot biru jurusan Desa Mekar. Makasih ya, Mas, balasku, kembali ke mobil. Kemudian mengulang ucapan pejalan kaki tadi pada Pak Supari. SIP.
Nah itu ada angkot jurusan Bubulak, Pak, ucapku saat melihat angkot berwarna hijau dengan angka 03. Pak Supari langsung membuntuti angkot itu. Hujan mulai turun, menimbulkan suara riuh di atap mobil. Petir pun saling bersahutan. Pak Supari memperlambat laju mobil. Tatapannya fokus menyusuri jalan yang agak gelap. Ini terminalnya, ucap Pak Supari. Kuusap kaca jendela yang sudah berembun. Kemudian melihat keluar. Terlihat banyak angkot berjajar dan ada tulisan Terminal Aladon. Iya, Pak. Sekarang tinggal cari angkot biru jurusan Desa Mekar. Pak Supari kembali fokus pada jalanan. Melajukan mobilnya lurus ke depan, sampai pertigaan. Angkot warna biru mulai banyak terlihat di jalanan. Pak Supari pun membuntuti salah satunya. Mobil terus melaju, melalui jalanan lurus yang tidak begitu ramai. Sementara itu, hujan belum ada tanda-tanda reda. Kulirik jam yang melingkar di tangan, pukul 20.17. Ini udah sampai mana, ya? Tanya Pak Supari setelah hampir 30 menit mengikuti angkot biru itu. Coba dilihat, Dek. Kuedarkan pandangan, melihat keluar. Tidak ada orang. Pak coba parkir di depan warung itu. Pak Supari memarkirkan mobil, tepat di depan warung makanan. Bergegas aku turun, untuk menanyakan alamat. Desa Mekar udah dekat, Mas, ucap ibu penjaga warung. Mas lurus aja, nanti ada pertigaan belok kanan. Terus lurus lagi sampai nemu pertigaan dan belok kanan, jelasnya. Makasih ya, Bu. Aku kembali ke mobil dengan badan agak basah. Udah dekat katanya, Pak, ucapku seraya menutup pintu. Alhamdulillah. Pak Supari kembali melajukan mobil. Sementara aku yang menjadi petunjuk jalan. Pertigaan pertama sudah kami lalui. Sisa satu pertigaan lagi, baru sampai ke desa, tempat rumah Ana. Belok kanan, Pak, ucapku saat pertigaan kedua sudah di hadapan. Pak Supari membelokkan mobil ke kanan. Tiba-tiba, beliau menghentikan mobilnya di tengah jalan. Kenapa, Pak? Tanyaku heran, seraya menoleh padanya. Pak Supari menatap serius ke depan. Saat ku melihat ke depan, ternyata ada Ana sedang berdiri di tengah jalan. Dia berdiri sambil menatap ke arah mobil. Duk! Duk! Terdengar suara berisik di belakang. Sudah pasti dari peti jenazah Ana. DOG. Suara yang cukup keras membuat kami terkejut. Hingga spontan menoleh ke belakang. Wah! Aku berteriak saat melihat Ana sudah duduk di samping peti. Dengan kepala tertunduk. Bersambung.